Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu kapan mulai sekolah tatap muka di Bali. Telah hadir bersama saya Bapak Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mas Ali. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Tribuners semua, seperti yang pernah kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan bahwa sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan. Artinya itu menjadi semacam kegiatan di mana proses belajar mengajar akan diadakan secara tatap muka. Kita akan membahasnya bagaimana kalau di Bali diterapkan atau sudah siapkah. Tapi sebelum jauh ke situ, kita coba dulu bagaimana sih jumlah, kemudian soal pendidikan yang ada di Bali, Pak. Berapa sekarang yang jumlah siswanya di tahun 2020-2021, Pak? Oke, terima kasih Mas Ambali. Ya. Jadi untuk jumlah siswa se-Bali di 9 kabupaten kota dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk SLB itu 835 ribuan, di mana kalau melihat TK itu adalah sekitar 66.500, kemudian SD itu sekitar 390.000, kemudian SMP-nya juga sekitar itu juga, SMA, nah ini 90.000, SMK sekitar 97.000 dan SLB 2.200-an. Jadi total semua itu 835.000, jumlah yang cukup banyak ukuran di Bali ini. Iya. Terus kemudian Pak Kadis, jadi selama ini kan kita sekarang inilah masih dibilang sekarang ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, khusus di Bali ini penerapan pendidikan yang secara virtual atau online itu mulai diterapkan bulan apa itu? Ya. Jadi kalau kita melihat merunut kembali ke belakang, itu kan Januari, Februari, Maret itu masih normal, Maret pertengahan. Kemudian Maret akhir itu menjelang April itu kan sebenarnya adalah ujian kenaikan, kelulusan, kemudian kenaikan tingkat. Nah itu mulai di Bali bahwa yang namanya kita mulai akrab dengan namanya pandemi. Nah di sanalah artinya sampai sekarang pun sudah kisaran 9 bulan. 9 bulan anak-anak ini akhirnya di sana kita daring akhirnya. Nah 9 bulan inilah yang tentu kita semua khususnya di dunia pendidikan tidak tahu sampai entah kapan ini akan seperti ini, gitu. Nah kemudian kan dari perjalanan 9 bulan kan pasti banyak Pak keluhan pastinya. Terus kemudian saya beberapa kali itu sempat bertanya kepada guru, terus kemudian juga siswa, kemudian juga wali murid juga itu banyak keluhan. Nah kalau di distrik apakah juga ada keluhan-keluhan seperti itu yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan? Jadi untuk keluhan itu pengaduan katakanlah seperti itu banyak sekali, dan tentu kami juga harus memang kita melihat sebenarnya bahwa kalau melihat roadmap daripada dunia pendidikan sebenarnya memang sudah mengarah ke teknologi. Yang kalau kita ikuti bahwa 2045 semua sudah serba teknologi. Nah kita sebenarnya sedang merintis. Hanya dengan adanya pandemi ini tergopoh-gopoh kecepatannya ini tiba-tiba. Nah ketika artinya secara tidak langsung sudah memulai. Nah disinilah mulai terjadi banyak dinamika, baik itu menyangkut siswa, guru, termasuk orang tua. Karena di sana guru benar-benar hanya transfer ilmu saja. Nah, karena mereka mengingat durasi waktu kalau di daring itu. Di sanalah unsur pendidikan terasa kurang. Jadi kan kalau guru itu kan mengajar, mendidik. Jadi mengajar aja. Jadi unsur pendidikan itu masih terasa kurang. Mulailah timbul anak-anak mulai tidak nyaman, kemudian minta bantuan orang tua pun saat itu. Nah seperti itu yang terjadi di suasana pandemi saat itu. Termasuk ketika kita ngomongin soal pendidikan daring, Pak Kadis, kan
ada juga soal kuota, keluhan kuota dan lain sebagainya. Nah, apakah di Dinas Pendidikan juga ada keluhan-keluhan seperti itu yang disampaikan mungkin kepala sekolahnya atau apa? Memang di awal itu kan semuanya serba mendadak semua. Kemudian perintah dari Kementerian Pendidikan bahwa kuota itu nanti bisa diambil dari dana BOS karena tidak ada pembelajaran tatap muka, sehingga akhirnya dari dana BOS. Kemudian kuota termasuk gajinya karena sudah tidak tetap muka. Beberapa sekolah kan mengandalkan dari biaya-biaya orang tua siswa itu. Nah, di sanalah kemudian, tapi seiring berjalan waktu semakin ke sini bahwa akhirnya pembiayaan atas kuota itu sudah mulai. Jadi diminta nomor HP semuanya, termasuk guru dan siswa. Perlahan-lahan sudah mulai menemukan bentuknya bagaimana sih kondisi belajar di situasi pandemi ini, sudah mulai ketemu bentuknya sampai sekarang lah. Nah, kalau ini kan istilahnya itu kan format baru Pak, daring itu, dan mungkin bisa dibilang kalau di Indonesia baru diterapkan dan dipaksa diterapkan. Betul. Kalau Pak Kadis sendiri menilai kan pasti ada juga ini efektif dan efisien gitu. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan supaya menciptakan yang proses belajar dan mengajar itu lebih efektif dan efisien untuk daring itu seperti apa? Setelah melalui proses itu, tentu yang tadi kami sampaikan bahwa semuanya serba tiba-tiba, akhirnya hanya terjadi transfer ilmu saja, tidak melihat psikisnya. Kemudian dari Bapak Menteri diturunkanlah bahwa beberapa pilihan, baik yang memakai kurikulum, kalau di pendidikan kurikulum K13, ada kurikulum darurat, ada kurikulum mandiri. Itu artinya yang mana memang benar-benar urgent untuk bermakna sekali untuk bisa ke tingkat berikutnya. Sebagaimana kalau Mas Ali atau kita kalau belajar itu mungkin banyak sekali kan, matematika, berhitung, fisika dan semuanya. Nah, dengan kurikulum darurat atau kira-kira mana yang memang tentunya memang nanti untuk si anak ya, supaya tidak terlalu banyak mata pelajaran. Jadi ini penyederhanaan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ditanya sejauh mana efektifnya, ya tentu di sini kita tidak berbicara kalau efektif, tentu berbicara masalah kualitas. Kualitas tentu bermasalah mutu. Nah, di sini tentu seiring sejalan. Jadi bagaimana supaya anak-anak belajar dulu, kemudian kualitas mungkin ini di sini ada istilahnya seperti semacam toleransi lah. Bagaimana yang penting anak mau belajar dulu lah gitu. Di sini ada semacam kelonggaran lah untuk anak-anak itu. Karena kan situasi dan kondisi memang ya memaksa seperti itu Pak Kadis ya. Nah, kemudian dari keluhan-keluhan itu Pak Kadis, mungkin dari soal keefektifan, terus habis itu soal biaya pastinya, operasional dan lain sebagainya. Nah, selama pandemi ini program-program terutama dari kementerian atau mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk proses belajar di Bali ini programnya apa aja? Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi selain tadi kami sampaikan bahwa kami dari distrik tentu bagaimana supaya melakukan terhadap para guru, terutama metode pembelajarannya. Yang pertama mengenai bagaimana penguasaan terhadap iptek, karena mereka belum semua paham juga, kecuali mungkin yang guru-guru memang sudah menguasai itu, dibintekkan. Kemudian ketika mereka sudah biasa penguasaan IT, sekarang adalah bagaimana mentransfer ilmu itu, harus benar-benar ilmu itu sampai kepada siswa itu dalam kondisi nyaman. Nah, di sana kemudian, oleh pemerintah Provinsi Bali, dan ini memang satu-satunya di seluruh Indonesia, oleh Bapak Gubernur Koster, turunlah kebijakan dengan menyadari situasi ini, dibantu dengan bantuan langsung tunai. Akhirnya diberikan selama 3 bulan kemarin untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Itu mulai kapan Pak? Itu yang sudah kemarin diluncurkan per mulai bulan Juli, Agustus, September. Nah, sehingga untuk dipahami bahwa tentu Bapak Gubernur sangat concern terhadap seperti ini. Ketika pembelajaran ini semua orang tuanya ada yang dirumahkan, di PHK dan sebagainya, begitu juga sekolah mereka membutuhkan biaya untuk menggaji gurunya. Disinilah turun Pemprov, jadi memberikan bantuan langsung tunai sebesar itu. Itu khusus untuk orang tua dan guru atau sekolah Pak? Jadi untuk siswa, tetapi untuk siswa. Uang itu masuk ke sekolahnya. Itu. Artinya siswa nanti untuk keperluan sekolahnya, berputar dari situ. Betul. Nah, itu
boleh dibocorin berapa Pak Itu kalau besarannya dan syaratnya mungkin? Itu jadi gini, sementara untuk bisa dimaklumi karena semua juga sudah dana terkoreksi, jadi fokuskan. Jadi tentu yang penting ada dulu. Jadi dibayar 3 bulan, itu 300 semua sampai 900. Ada bahkan kalau mahasiswa yang kemarin 1,5 juta per siswa. Dan hasil semua itu total semua itu adalah kisaran 38 miliar. Nah itu ya sudah kita tuntaskan semua, sudah ditransfer ke seluruh sekolah. Itu murni dari Pemprov ya Pak? Murni dari APBD Provinsi Bali. Itu belum lagi kalau kita ngomongin program dari pemerintah pusat ya Pak? Betul Mas. Seperti apa Pak itu? Kalau yang dari pusat kan sudah mulai, apalagi yang sekarang ini sedang hangat itu bantuan langsung umum itu untuk guru kontrak, sudah mulai. Jadi yang penghasilannya di bawah 5 juta. Sudah mulai terdata, dan sekarang ini kan sudah 6 ribuan yang kita data untuk nanti semua langsung masuk rekeningnya. Gitu. Nah, kita akan berbicara soal pembelajaran tatap muka Pak. Nah, kapan di Bali mulai diterapkan, tapi kita jeda dulu Pak.